Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Marco Isal YouTube. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu tentang mengenali ya penyebab naiknya asam lambung, ya penyebab asam lambung kita itu kambuh. Kenapa ya? Oke, sebelum kita lanjut untuk ke pembahasannya buat teman-teman nih yang baru gabung, yang baru datang ke channel ini, jangan lupa ya di subscribe dulu ya channelnya biar bisa lebih berkembang lagi dan pastinya lebih semangat lagi untuk saya untuk membuat video-video terbaru tentang seputaran kesehatan asam lambung, GERD, dan psikosomatis. Oke, ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu penyebab kenapa nih asam lambung teman-teman kambuh, kenapa penyebab asam lambung teman-teman itu naik sampai menimbulkan sensasi-sensasi yang membuat teman-teman itu nggak nyaman. Pasti kalau misalkan teman-teman udah tahu penyebabnya, itu sangat mudah teman-teman untuk mengatasinya ya. Dan bahkan teman-teman bisa mengantisipasi bisa mencegah gitu ya sebelum asam lambung itu naik. Pasti teman-teman udah bisa mencegah. Jadi gini, gampang sih sebenarnya teman-teman ya kalau misalkan untuk kita tahu penyebab naiknya asam lambung itu. Kalau misalkan teman-teman makan sesuatu, misalkan teman-teman habis makan apa nih ya, terus tiba-tiba kambuh ya asam lambung teman-teman. Nah, itu berarti penyebabnya teman-teman. Itu berarti penyebabnya yang membuat asam lambung teman-teman itu kambuh. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi, bisa skip dulu lah makanan itu ya untuk sementara waktu. Karena kalau misalkan teman-teman udah sembuh ya bebas mau makan apa aja ya. Jadi teman-teman kenali dulu penyebab kambuhnya asam lambung teman-teman ini dari apa penyebabnya nih. Kalau misalkan dari makanan, karena nggak semua makanan ya teman-teman bisa menyebabkan asam lambung teman-teman kambuh. Cuma paling ada beberapa makanan aja yang membuat teman-teman kambuh. Kalau misalkan saya dulu ya dari santan, terus buah nangka, pokoknya makanan yang asam pedas itu pasti, kopi ya itu pasti bisa membuat asam lambung teman-teman itu naik ya. Tapi kan nggak semua makanan itu nggak cocok ya di lambung kita. Pasti ada yang amannya lah ya, nggak semua bikin asam lambung kita kambuh. Tapi kok ya intinya gitu, kita harus mengenali makanan apa aja nih yang membuat asam lambung kita kambuh. Ya udah, kita skip dulu untuk sementara waktu, jangan kita makan dulu, hindari. Tapi kalau misalkan kita makan ini aman ya udah terusin ya, berarti itu bukan penyebab. Jadi kalau misalkan teman-teman habis makan ini itu kambuh ya berarti itu penyebabnya, teman-teman skip dulu. Terus kalau misalkan dari cuaca ya, dari cuaca dingin itu membuat teman-teman kambuh, berarti itu penyebabnya juga. Makanya teman-teman harus mengenali penyebab-penyebab kenapa nih teman-teman kambuh dari asam lambung, kenapa nih asam lambung teman-teman bisa naik ya. Kalau misalkan dari cuaca dingin ya teman-teman berarti kan udah tahu dong harus apa yang dilakukan sama teman-teman itu ya untuk menghadapi cuaca dingin. Berarti harus pakai jaket tebal, pakai selimut tebal ya. Intinya kayak gitu teman-teman. Harus kita tahu dulu ya, harus kita mengetahui dulu apa penyebab teman-teman itu sampai kambuh ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu semuanya itu sangat mudah ya, jangan berpikiran yang aneh-aneh lah. Memang sensasi asam lambung itu banyak banget teman-teman ya, yang disebutnya juga 1001 sensasi. Tapi emang nggak berbahaya teman-teman, cuma ya menyiksa aja sensasi-sensasinya ya, kayak semacam kelayangan, napas, tenggorokan mengganjal gini ya, kayak susah nelan gitu. Terus mata buram, segala kuping berdengung dan macam-macam lah, ada kesemutan. Ini tuh banyak banget teman-teman yang komen juga ya, yang ngeluh kayak semacam kesemutan segala macamnya. Ini tuh sama, semua penderita asam lambung itu sama sensasinya, pasti ngerasain semuanya. Nggak ada yang nggak ngerasain, pasti semuanya ngerasain. Cuma ya itu kita harus kenali dulu, kata saya juga ya. Kalau misalkan kita udah tahu penyebabnya asam lambung kita naik ini, kita
pasti bisa gitu mengantisipasinya. Soalnya kalau misalkan kita udah tahu teman-teman ya, itu mudah untuk kita sembuhkan ya sebenarnya. Soalnya gini loh, sensasi-sensasi itu nggak bakalan hilang kalau si lambung kitanya itu masih terus-terusan kambuh ya. Soalnya dari kambuhnya asam lambung ini timbul sensasi tersebut. Kalau misalkan si lambungnya aman mah nggak kambuh-kambuh ya, si sensasinya juga nggak bakalan kambuh teman-teman. Nah, jadi kita harus apa, perbaiki dulu nih ya, perbaiki dulu penyebab kambuhnya ini ya. Kita harus tahu dulu, kita harus perbaiki dulu, kita harus obatin dulu si lambungnya ini. Walaupun kalau saya sih nggak apa ya, tanpa obat dokter sih ya, dulu tanpa, bisa dibilang tanpa obat. Dulu juga saya ya emang sih minum obat-obat dokter, kayak obat apa herbal itu saya minum, tapi sebelum saya tahu tentang penyakit ini itu sangat sulit banget ya, nggak sembuh-sembuh. Tetap aja mau minum obat apa aja, mau obat mahal juga sama nggak sembuh-sembuh ya. Tapi semenjak saya tahu itu ya, eh, tentang penyakit ini, saya pelajari. Jadi teman-teman juga harus pelajari teman-teman. Jadi jangan cuma ngeliat videonya aja, teman-teman juga harus eh, ngelakuin sesuatu lah. Apa yang saya katakan ini ya teman-teman olah juga ya. Jadi teman-teman harus lakuin juga, jangan cuma ngeliat. Kadang ada juga orang yang emang habis ngeliat video itu kadang enakan gitu ya, apa si sensasi itu agak kurang. Saya juga sama dulu. Jadi kalau misalkan habis lihat video udah ngerasa tenang hati gitu, ada yang motivasi. Tapi teman-teman juga apa ya, tapi ya habis nonton video selama beberapa jam atau setengah hari itu pasti kambuh lagi. Jadi karena nggak ada tindakan ya, cuma lihat video doang. Tapi kalau misalkan teman-teman ada tindakan, teman-teman lakuin gitu ya, insya Allah nanti juga bisa sembuh teman-teman. Gak usah takut ya. Semua itu bisa sembuh teman-teman, gak usah takut. Alhamdulillah saya juga udah sembuh, mas teman-teman enggak ya, pasti bisa ya. Nggak ada yang berbahaya ada, semuanya pasti bisa sembuh. Jadi teman-teman itu harus tahu penyebabnya, pokoknya sembuhin dulu lambungnya. Kalau misalkan lambungnya itu udah aman, udah nggak kambuh-kambuhan, pasti juga sih sensasinya itu nggak bakalan timbul ya. Tapi kalau misalkan si lambung itu masih kambuh-kambuhan ya, pastilah sensasinya juga bakalan muncul ya, bakal muncul terus sensasinya. Jadi kita perbaiki dulu nih lambung kita, entah dari pola makan, pola pikir, pola hidupnya itu harus kita perbaiki dulu. Kita harus tahu penyebab kambuhnya asam lambung kayak gimana ya, dari apa, entah dari minuman atau dari makanan ya, atau dari cuaca. Itu kita harus tahu dulu. Kalau misalkan kita udah tahu, baru kita terapkan juga ya. Kita hindarilah yang membuat asam lambung kita itu kambuh. Kalau misalkan udah benar nih kita cara menjalankan apa 3P lah ya, 3P dari pola makannya ya, yang kita hindari dulu untuk penyebab naik asam lambung, itu pasti akan membaik lah, berangsur itu pasti akan membaik. Walaupun emang semua juga butuh proses yang gak begitu apa langsung instan sembuh lah, semua butuh proses. Yang penting kita lakuin, pasti lambat laun juga akan sembuh teman-teman. Sama saya juga lama dulu ya, waktu belum tahu itu sekitar 8 bulanan tiap hari minum obat, entah itu obat dokter, obat herbal ya, kunyit segala dan binahong segala macam lah saya minum, tetap aja nggak ada kesembuhan, boro-boro pokoknya nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada perubahan. Karena saya nggak tahu gitu ya cara mengatasinya kayak gimana, tentang penyakit asam lambung itu nggak tahu. Nggak, terus-terusan kayak gitu aja, bentar-bentar berobat, bentar-bentar berobat, bentar-bentar minum obat herbal, obat ini, obat itu. Capek. Terus setelah saya pelajari ya, setelah saya pelajari pokoknya saya terapkan metode-metodenya ya, alhamdulillah berangsur laun-laun membaik, dan sampai sekarang alhamdulillah sembuh ya. Jadi teman-teman juga pasti bisa ya, nggak mungkin nggak bisa kalau misalkan teman-teman bener cara
mengatasinya gitu, cara pengobatan yang benar, pasti insya Allah sembuh ya. Saya bikin video ini juga ya punya harapan pengen bisa ngebantu teman-teman gitu, pengen supaya bisa pada sembuh, bukan cuma apa ya, pokoknya pengen biar teman-teman cepat sembuh lah ya. Kalau misalkan udah sembuh gitu ya, apalagi kalau misalkan habis melihat video saya teman-teman terus lakuin 3P entah, pokoknya apa yang saya omongin teman-teman lakuin sampai bisa sembuh, itu senang banget teman-teman buat saya ya. Senang banget, insya Allah saya juga bakalan bikin terus video-video motivasi ya buat teman-teman. Intinya jangan putus asa, semuanya itu bisa disembuhin teman ya, bisa disembuhin, nggak boleh putus asa. Yang penting 3P-nya benar, pola hidupnya juga benar ya teman-teman. Hindari dulu makan makanan penyebab ya naiknya asam lambung, biar si sensasinya itu nggak muncul. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat nih. Assalamualaikum.